Pusdiklat Satpam PT Karisma Garda Wisma angkatan pertama ya di tahun 2025 ini. Jadi kita supaya bisa membentuk satpam atau satuan pengamanan yang lebih baik gitu kan. Sambil biar legalitas mereka juga jelas, jadi untuk dididik di Garda Pratama ini. Sementara sudah berapa yang mendaftar? Yang mendaftar di sini ada sekitar 100 orang. Untuk angkatan gelombang pertama ini ada 100 orang. Itu campur ada yang dari Bandung, ada yang dari Subang, ada yang dari Cianjur, sampai ada yang di Pangandaran. Mayoritas kebanyakan sih yang di Pangandaran. Untuk pendaftar itu cewek? Untuk pendaftar itu kita ada security wanita, kita ada 10 orang. Sisanya yang 90 orang itu ada security pria. Mereka nanti akan untuk mereka kita pekerjakan khususnya untuk wilayah Kabupaten Pangandaran. Jadi sesuai domisili, ada yang dari Bandung, mereka dipekerjakan di Bandung gitu kan. Ada yang di Subang, ada tempat lain juga, mereka dikerjakan di lokasinya masing-masing. Ke Pangandaran ini karena Pusdiklat Satpamnya di Pangandaran, jadi mereka hanya pendidikan saja di sini. Setelah pendidikan, legalitasnya sudah jelas, mungkin mereka akan dipekerjakan di areanya masing-masing. Untuk persyaratannya apa? Untuk persyaratannya kita lengkap sih, ada seperti kayak fotokopi ijazah, KTP, SKCK, dan lain-lain seperti itu gitu kan. Itu masih dibuka, Pak? Untuk pendaftaran kita buka. Untuk untuk pekerjaan satpamnya, untuk pusdiklat, untuk pendidikannya kita masih buka. Kebetulan kita pembukaan rutin gitu kan. Kalau untuk masalah pekerjaannya kita hampir setiap bulan atau setiap minggu juga kita buka sesuai kebutuhan. Tuh. Jadi kalau misalkan ada kekosongan, pasti kita panggil lamaran yang sudah masuk. Kalau untuk pusdiklatnya nanti kita bikin rutin sebulan sekali. Sebulan sekali dalam artian kan kalau misalkan pusdiklat itu kan nggak bisa jadi kita harus kumpulkan dulu, ada 80 orang kita diklat, 80 orang kita diklat gitu kan, seperti itu. Untuk Pangandaran sendiri sudah penuh nggak satpam di Indasi? Untuk Pangandaran sendiri kalau untuk di lapangan ada beberapa yang ini sementara kondusif, tapi kalau untuk pendaftaran kita masih buka gitu kan, dalam artian kita harus sediakan backup juga. Backup dalam artian kalau misalkan ada anggota kita yang sakit, ada yang izin, kita harus menyimpan stok pengamanan di kantor. Jadi posisinya tatkala mereka ada keperluan sakit, izin dan lain-lain, kita bisa backup seperti itu. Mayoritas Pangandaran, Pak ya? Ya, mayoritas kita Pangandaran, dihususkan untuk Kabupaten Pangandaran. Untuk harapannya ke depan untuk Pangandaran gitu kan bisa lebih tertib lagi dengan satuan pengamanan yang legalitas, kinerjanya yang lebih baik gitu kan. Untuk untuk di wilayah Priangan Timur ya? Ya. Itu ya gimana aja? Untuk di Priangan Timur berarti dari Tasik ya, Priangan Timur? Tasik. Priangan Timur itu kita megang dari mulai Tasik, Ciamis, sampai Pangandaran gitu kan. Ada beberapa area atau klien kita yang dari Tasik, ada rumah sakit Dewi Sartika di sana, terus Dinkes, dinas kesehatannya, terus Ciamis kantor DPRD-nya, termasuk di Pangandaran ada beberapa dinas seperti dinas kesehatan, gudang farmasi, Labkesda, Pandega, DPRD, BKAD, sama Pemda. Kalau di BUMN, BUMD ada? Kalau BUMN, BUMD mungkin kalau yang paling yang di Jawa Barat itu kita ada seperti Kimia Farma, kita sudah masuk gitu kan. Kayak yang di Subang kita sudah masuk juga. Untuk di Kabupaten Pangandaran sendiri ada berapa anggota? Untuk di Kabupaten Pangandaran untuk sementara sekarang kurang lebih ada sekitar 150 anggota kita. Nah, itu yang sudah terorganisir maksudnya kan. Jadi kan udah masuk data kita ada sekitar 150 anggota. Itu ada untuk security wanitanya ada sekitar 15 sampai 20 orang. Sisanya itu security pria gitu. Mewakili warga masyarakat ya. Dengan adanya Wismagar, ya kan, security Wismagar ini, bagaimana tanggapan Pak Pur? Alhamdulillah ya, saya mungkin dalam ini sebagai kepala desa sangat bersyukur
sangat bersyukur, alhamdulillah di Desa Karanggaladri, khususnya di daerah Ujung Salawe sudah berdiri ya PT Karisma Garda Wisma, di mana mungkin banyak hal yang positif ya yang bisa kita dapatkan, ya, di mana yang paling utama itu membuka lapangan pekerjaan ya bagi pemuda atau pemudi yang memang kebanyakan sekarang itu susah untuk mencari kerja seperti itu ya. Dengan mungkin apalagi untuk wilayah Karanggaladri ya, sebetulnya dari pihak PT ini ya itu memberikan keringanan sebetulnya ya, memberikan keringanan gitu kan seperti itu. Cuman dalam ini mungkin anak-anak atau pemuda di sini belum banyak yang berminat ya, karena memang mungkin belum terlalu banyak disosialisasikan juga. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya berharap nanti anak-anak muda yang ada di Desa Karanggaladri khususnya ya seperti itu, mudah-mudahan kedepannya bisa ikut andil di sini seperti itu. Nah, legalitas inilah harus ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan seperti yang ada di PT Karisma Garda Wisma. Wajib hukumnya. Apabila satpam tidak memiliki legalitas berarti belum jadi satpam karena tidak memiliki sebuah kewenangan. Ada nggak aturannya? Ada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, di mana di pasal 36 berbunyi demikian: seluruh petugas kepolisian Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya, adalah termasuk satpam, wajib hukumnya memiliki kartu tanda kewenangan sebagai keabsahan dan wewenang di dalam menjalankan fungsinya. Sehingga kalau dikaitkan kalau satpam tidak memiliki kartu KTA berarti belum menjadi satpam karena tidak memiliki kewenangan. Angkatan pertama ada 100 peserta diklat. Ini angkatan pertama. Ini yang sangat luar biasa. Selama saya membuka diklat dari 2019, baru kali ini Pangandaran. Dan Pangandaran adalah satu-satunya yang ada diklat satpam dan bisa mencapai 100 peserta didik. Sementara saya mengakui di kabupaten lain, di kota lain di Jawa Barat, pertama angkatan 25, 20, 30, 18, tapi di sini sangat dua acungan jempol. Karena apa? Bisa mencapai target 100 dalam pelaksanaan pertama, 100 peserta. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kami berharap ke depan semakin eksis dan semakin lancar dalam pelantikan sehingga mereka satpam yang ada di Kabupaten Pangandaran khususnya mereka memiliki kartu tanda kewenangan. Nah, di sini ada tempat, tidak perlu jauh di kabupaten lain, baik di Tasik atau di Bandung yang ada, di Kabupaten sudah ada wadah. Jadi seluruh warga Pangandaran, marilah, ayo yang merasa dia satpam yang belum punya kewenangan, tolong segera ikut diklat di tempat ini. Terima kasih. Konsep penyaluran satpam yang sudah bekerja baik di perusahaan, di perbankan dan sebagainya wajib, walaupun dia sudah bekerja dia wajib memiliki KTA. Kalau sudah belum bekerja dia punya KTA, berarti untuk melamar menjadi karyawan satpam berarti dasarnya harus memiliki ijazah. Saya mau melamar bank, mau melamar hotel satpam berarti harus memiliki legalitas ijazah. Sementara ini peserta 100 personil ini adalah mereka yang sudah bekerja. Ya? Mereka adalah karyawan dari PT Garda Wisma. Jadi belum ada dari masyarakat. Untuk yang pertama itu sementara direkrut dari mereka karyawan sendiri yang belum memiliki legalitas dididik. Nah, untuk ke depan tentunya baik dari intern karyawan maupun warga masyarakat yang mau ikut diklat, silakan datang ke Parigi di PT Garda Wisma. Kami berharap Pangandaran semuanya yang menggunakan baju satpam sudah memiliki legalitas. Disinilah tempatnya. Terima kasih.